Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Amma Barakatul Anam Abdullah wa Alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urqin wa min ajami.
khairi khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 83 atau halaman pertama. Halaman 83 atau yang paling depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasus sholati, pembahasan tentang sholat. Jadi pada bab ini kita membicarakan tentang sholat. Al-muhafazatu 'alas sholati wal iqamatu laha, memelihara dan mendirikan sholat. Jadi pembahasan kita kali ini tentang memelihara dan mendirikan sholat. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, faqahanallahu, semoga Allah memberikan pemahaman agama kepada kita, wa iyyakum, dan kepada kalian semua, fid dini, di dalam agama. Jadi sebelum melakukan pembahasan, Al-Habib berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua dan kalian semua diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alhamana rushdana, mudah-mudahan Allah mengilhamkan kepada kita semua untuk mengikuti petunjuknya. Mudah-mudahan kita diberi ilham. Diberi ilham itu diberi hidayah untuk bisa melaksanakan yang telah kita ketahui. Ada orang yang tahu tapi tidak bisa melaksanakannya karena tidak diberi ilham atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak diberi hidayah sehingga ilmu agamanya tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wa a'adzana min syarri anfusina, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari keburukan hawa nafsu kita. Jadi mudah-mudahan kita termasuk Allah yang Allah jaga dari bahaya hawa nafsu. Perang yang paling besar, kata Rasul, bukan perang Badar, bukan perang Uhud, bukan perang Khandaq, tetapi perang memerangi hawa nafsu kita sendiri. Lagi subuh-subuh enaknya tidur, kita milih bangun. Nah, kita sedang perang melawan hawa nafsu sehingga kita berhasil bangun subuh berjamaah. Sedang enak-enaknya nonton TV, ada pengajian, kemudian memilih ngaji, itu sedang perang melawan hawa nafsu sehingga memilih taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenyataannya banyak orang yang kalah di dalam memerangi hawa nafsunya. Nah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan, dijaga dari godaan hawa nafsu. Hadirin sekalian, ketahuilah, innas sholata, sesungguhnya sholat itu imaduddin, adalah tiang agama. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Hadirin sekalian, agama itu ibarat suatu bangunan
itu perlu tiang. Nah, tiangnya adalah sholat, hadirin sekalian. Orang yang memelihara sholat, melaksanakan sholat, berarti dia menjaga agamanya. Orang yang tidak mengerjakan sholat berarti menghancurkan agamanya. Kalau agamanya hancur, dunia tidak bahagia, akhirat lebih tidak bahagia lagi, hadirin sekalian. Jadi sebetulnya orang Islam itu mau sukses, udah sholat aja benerin, hadirin sekalian. Mau berhasil, benerin sholat. Mau sukses, benerin sholat. Mau dimudahkan urusannya, benerin sholat, hadirin sekalian. Jadi sholat yang 5 waktu itu tunaikan dengan sebaik mungkin, insya Allah kita akan menjadi orang yang benar, hadirin sekalian. Wah, saya banyak dosa, nggak pantas sholat. Ini keliru, hadirin sekalian. Banyak dosa, sholat, nanti Allah akan bimbing sehingga dosanya berkurang, lama-lama hilang, hadirin sekalian. Saya belum bersih, jadi nggak sholat dulu. Ini keliru, hadirin sekalian. Dengan sholat insya Allah hatinya bersih, hadirin sekalian. Jadi jangan dibolak-balik. Saya belum benar lalu nggak sholat, ini salah, hadirin sekalian. Mau orang benar, mau orang setengah benar, mau orang yang salah, tetap wajib sholat, hadirin sekalian. Insya Allah nanti diperbaiki sedikit demi sedikit kehidupannya maupun agamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Jadi kita utamakan sholat, kita perbaiki, hadirin sekalian. Wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain. Salat adalah paling agungnya bangunan Islam yang 5 setelah 2 kalimat syahadat. Jadi pondasi utama bangunan Islam, rukun Islam yang 5 adalah 2 kalimat syahadat. Setelah itu adalah sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Jadi 2 kalimat syahadat kita perkuatnya dengan ilmu tauhid dan juga dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Jadi Nabi bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah, perbaguslah iman kalian. Dengan apa ya Rasul? Kata Rasul, dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah, hadirin sekalian. Jadi ibarat kita melakukan aktivitas sehari-hari, baju kotor, tubuh kotor, perlu mandi, perlu dibaguskan dengan mandi. Nah, kalau rohani, kalau keislaman, dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah, hadirin sekalian. Jadi orang yang banyak mengucapkan berzikir la ilaha illallah, orang tersebut sedang memperbaharui keimanannya sehingga semangat ibadah lagi, hadirin sekalian. Tapi kalau zikirnya malas, hadirin sekalian, ibadahnya juga malas. Ibarat baju kotor, hadirin sekalian, ibarat tubuh banyak dakinya, banyak kotorannya sehingga enggan untuk melakukan aktivitas-aktivitas, hadirin sekalian. Maka syahadat itu, 2 kalimat syahadat adalah pondasi keislaman. Ilmu tauhid kita pelajari sebagai bekal, lalu kemudian kita perbanyak la ilaha illallah. Selanjutnya yang paling utama setelah rukun Islam, setelah syahadat adalah sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Ini harus benar-benar dijaga, hadirin sekalian. Misalkan ada orang, saya pengen rezekinya banyak, katanya kalau sholat duha rezekinya banyak. Benar, hadirin sekalian, itu benar. Karena ada doanya, hadirin sekalian, ada hadisnya. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku di langit, turunkan ya Allah. Jika rizkiku di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Jika rizkiku haram, bersihkan ya Allah. Nah, itu semua doa-doa yang baik. Jika sulit, mudahkan ya Allah.
Tapi kalau orang tersebut hanya sholat duha, 5 waktunya ditinggal, nggak berpengaruh itu sholat duha hadirin sekalian. Syarat dan ketentuannya tetap berlaku, yaitu sholat 5 waktu dijaga, baru sholat duhanya berhasil keutamaannya hadirin sekalian. Begitu juga orang yang ingin dekat kepada Allah, dia sholat tahajud. Sholat tahajud itu kalau kita berdoa diijabah, karena sangat dekat waktu itu hamba dengan Tuhannya hadirin sekalian. Tapi sholat tahajud dilaksanakan, subuhnya kesiangan, ya percuma hadirin sekalian. Sehebat-hebatnya tahajud, sunnah, subuh wajib hadirin sekalian. Jadi sholat 5 waktu beresin, nanti dia sholat duha, sholat duhanya rizkinya berhasil banyak hadirin sekalian. Sholat 5 waktunya beres, dia tahajud, doanya diijabah hadirin sekalian. Tapi kalau sholat 5 waktunya ditinggal, sholat sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Wa mahalluha, kedudukan sholat, minad dini, di dalam agama. Mahallur ra'si, seperti kedudukan kepala. Minal jasadi, di dalam tubuh. Jadi kedudukan sholat di dalam agama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh kita. Orang nggak ada tangannya masih tetap disebut orang. Orang nggak ada kakinya tetap disebut manusia hadirin sekalian. Orang nggak ada kepalanya hadirin sekalian, nggak disebut orang hadirin sekalian, nggak disebut manusia hadirin sekalian. Orang nggak ada tangannya masih hidup, orang nggak ada kakinya masih hidup hadirin sekalian. Orang nggak ada kepalanya hadirin sekalian, kira-kira hidup nggak hadirin sekalian? Ya, itulah kedudukan sholat di dalam agama, seperti kedudukan kepala di dalam tubuh kita hadirin sekalian. Artinya Allah nggak mengakui keagamaan orang tersebut kalau nggak sholat 5 waktu hadirin sekalian. Allah nggak mengakui keislamannya kalau nggak sholat 5 waktu hadirin sekalian. Jadi umat Islam itu kalau mau sukses, pertama beresin sholatnya hadirin sekalian, lalu dia beraktivitas, insya Allah urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak berbuat dosa, insya Allah dimudahkan jalan untuk bertaubat kepada Allah. Dia banyak permasalahan, dimudahkan oleh Allah asal sholat 5 waktunya beres hadirin sekalian. Faka'annama annahu la hayata liman la ra'salahu, sebagaimana tidak ada kehidupan bagi orang tersebut yang tidak memiliki kepala. Fakadzalika la dina liman la sholatalah, begitu juga tidak ada agama bagi orang tersebut jika tidak ada sholat dia laksanakan. Jadi agama kita buktinya adalah sholat hadirin sekalian. Insya Allah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu beres hadirin sekalian, dia beragama Islam, dianggap beragama Islam hadirin sekalian. Nah ini untuk diri kita sendiri aja hadirin sekalian. Maksudnya kalau untuk menilai orang lain jangan saklek seperti itu hadirin sekalian. Wah dia nggak sholat berarti nggak boleh jenazahnya disolatin di masjid. Nah tidak seperti itu hadirin sekalian. Kalau mazhab Imam Syafi'i, asal KTP-nya Islam udah solatin. Mau orang tersebut nggak pernah ke masjid kayak tetap sholatin saja hadirin sekalian. Nah buat kita jangan sampai seperti orang itu hadirin sekalian. Nah di dalam mazhab lain memang ada orang yang kalau nggak sholat nggak usah disolatin, tapi itu bukan mazhab Imam Syafi'i hadirin sekalian. Nah untuk mazhab kita, misalkan ada orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, KTP-nya Islam, udah sholatin saja hadirin sekalian. Nanti urusan diterima tidaknya itu urusan Allah hadirin sekalian. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau buat menilai orang ya tidak terlalu kaku, tapi buat kita usahakan sholat itu kita utamakan hadirin sekalian.
Kadzalika warada fil akhbari, begitulah yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasul. Jadi begitulah pentingnya salat seperti yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasul. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua minal muhafizina, termasuk orang-orang yang memelihara alas solati, solat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memelihara solat. Al-muqimina laha, orang-orang yang mendirikan solat. Al-khosyi'ina fiha, orang-orang yang khusyuk di dalam solat. Ad-daimina alaiha, orang-orang yang kekal langgeng di dalam solat. Hadirin sekalian, nah ini doa dari Al-Habib. Sebelum melanjutkan penjelasannya, Habib ini berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang memelihara solat, mendirikan solat, khusyuk di dalam solat, dan langgeng di dalam solat. Hadirin sekalian, wa bidzalika amarallahu ibadahul mu'minin, dengan keempat hal tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. Jadi hamba-hambanya yang beriman diperintahkan oleh Allah tentang salat ini 4 hal. Hadirin sekalian, jadi 4 hal yang diperintahkan oleh Allah di dalam salat: memelihara salat, mendirikan salat, khusyuk di dalam salat, dan langgeng di dalam salat. Hadirin sekalian, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya tentang salat itu 4 hal. Hadirin sekalian, yang usahakan kita semua termasuk orang-orang yang memelihara salat, mendirikan salat, khusyuk di dalam salat, dan langgeng atau kekal di dalam salat. Hadirin sekalian, wabihi wasofahum, dengan sifat itulah Allah mensifati hamba-hambanya yang beriman. Jadi ingin tahu hamba-hamba Allah yang beriman, cirinya adalah 4 hal ini. Hadirin sekalian, atau kita termasuk hamba Allah atau bukan, bisa kita renungkan dari 4 hal ini. Hadirin sekalian, ciri daripada hamba-hamba Allah adalah memelihara salat, mendirikan salat, khusyuk di dalam solat, dan langgeng solatnya. Hadirin sekalian, faqala azza min qailin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 238. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu, peliharalah, alas sholawati, sholat 5 waktu, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu menurut penafsiran ulama adalah sholat asar. Peliharalah sholat 5 waktu dan sholat asar. Mungkin kita bertanya, sholat asar kan termasuk sholat 5 waktu, kok diperintahkan lagi? Hadirin sekalian, ini perintah khusus pentingnya sholat asar. Hadirin sekalian, sehingga perintahnya itu didobel. Hadirin sekalian, ini dikhususkan sholat asar karena sholat asar itu sholat yang paling sulit orang melaksanakannya. Yang pegawai baru pulang kerja, ada yang lagi olahraga, ada yang lagi main. Jadi tempatnya orang banyak lalai itu di asar. Maka ditegaskan was sholatil wusta, dan termasuk sholat asar pelihara. Hadirin sekalian, jadi dikhususkan itu saya contohkan, misalkan para hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para alim ulama, khususnya para pejabat. Nah, para alim ulama termasuk hadirin, para pejabat termasuk hadirin, tapi karena dipentingkan, dianggap penting, disebut lagi. Hadirin sekalian, nah begitu juga sholat asar termasuk sholat 5 waktu.
Tapi karena sholat asar ini penting, diulang lagi hadirin sekalian perintahnya, alas sholawati was sholatil wusta, peliharalah sholat 5 waktu dan juga sholat asar. Nah, kurang lebih seperti itu tentang pentingnya memelihara sholat asar hadirin sekalian. Wa qumu, laksanakanlah lillahi qanitin, perintah Allah itu qanitin, dengan penuh ketaatan pada Allah, dengan penuh keikhlasan. Lakukanlah perintah Allah itu dengan penuh keikhlasan, tidak jadi beban hadirin sekalian. Jadi ada orang yang sholat tapi masih menjadikan sholat itu beban. Yang benar adalah dengan penuh kesenangan hati hadirin sekalian, maka insya Allah sholatnya bisa istiqomah hadirin sekalian. Fas-sholawatu hiyal maktubatul khamsu, sholat 5 waktu adalah az-zuhru, sholat zuhur, wal asru, sholat asar, wal maghribu, sholat maghrib, wal isya'u, sholat isya, was subhu, dan sholat subuh. Nah, kita semua sudah tahu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah yang diperintahkan di dalam ayat ini. Peliharalah sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh hadirin sekalian. Fadzalika hiya sholawatul lati la yasau ahadan minal muslimina tarku syai'in minha. Kelima ini adalah sholat yang tidak ada keringanan bagi seorang pun dari kaum muslimin untuk meninggalkannya hadirin sekalian. Jadi 5 sholat ini yang tidak ada keringanan sedikit pun untuk meninggalkannya hadirin sekalian. Fi halin minal ahwali, di dalam keadaan apapun hadirin sekalian. Lagi jalan-jalan wajib sholat, lagi sakit wajib sholat hadirin sekalian, lagi bangun rumah wajib sholat hadirin sekalian, lagi sibuknya bukan main wajib sholat hadirin sekalian. Tidak ada kelonggaran sedikit pun untuk meninggalkan sholat 5 waktu ini hadirin sekalian. Madama yaqilu, selama orang tersebut berakal. Jadi selama orang tersebut berakal. Wah, dia nggak sholat, oh barangkali gila. Karena yang boleh nggak sholat orang yang nggak berakal hadirin sekalian. Berarti dalam keadaan apapun sholat kita laksanakan dan tidak ada kelonggaran sedikit pun untuk meninggalkannya hadirin sekalian. Walau balagha bihil ajzu wal maradu, walaupun orang tersebut dalam keadaan lemah, wal maradu, dan sakit, ila aqsa ghayatihi, di dalam ujung kehidupannya. Jadi di dalam hidup ini walaupun orang tersebut sedang sakit wajib sholat, walaupun orang tersebut sedang lemah wajib sholat. Tentu ada tata caranya. Kalau orang sholat lagi sakit boleh duduk, kalau nggak boleh kena air boleh tayamum, kalau sedang berpergian boleh jamak qashar dan seterusnya. Tetapi tidak ada kebolehan untuk meninggalkan hadirin sekalian, harus dilaksanakan yang sholat 5 waktu ini, kecuali orang tersebut tidak berakal hadirin sekalian. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.